warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sabatina dari kelas IFB 2F. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya komunikasi publik bagi tenaga IT. Jadi di sini saya akan menjelaskan tenaga IT. Apa sih itu tenaga IT? Jadi IT itu merupakan sebuah bidang atau profesi yang mendalami tentang ilmu komputer dan analisis matematis dalam perancangan, pengujian, pengembangan, dan evaluasi sistem operasi, perangkat lunak atau software, dan kinerja komputer. Saat ini ada banyak aneka profesi pada bidang IT. Perkembangan dunia IT telah melahirkan bidang baru yang tidak terlepas dari tujuan utamanya, yaitu untuk semakin memudahkan manusia dalam melakukan segala aktivitas. Munculnya bidang IT yang baru juga memunculkan profesi di bidang IT yang semakin menjurus sesuai dengan keahlian masing-masing. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya komunikasi. Jadi proses interaksi di antara manusia itulah yang disebut dengan proses berkomunikasi. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang menghasilkan kesamaan pendapat di antara para pelakunya. Selanjutnya, sebuah proses komunikasi bisa saja gagal jika para pelakunya justru malah saling salah paham, bahkan hingga mengalami ketegangan. Inilah yang disebut dengan miskomunikasi. Apa itu miskomunikasi? Jadi miskomunikasi pada umumnya terjadi akibat para anggota organisasi mengabaikan atau menganggap sepele masalah komunikasi ini. Sebuah perusahaan termasuk sebagai sebuah organisasi. Keberhasilan sebuah perusahaan ditentukan oleh keberhasilan proses komunikasi antara atasan dan bawahan baik secara keseluruhan perusahaan. Manfaat komunikasi yang pertama, ada meningkatkan produktivitas, yang kedua ada mengatasi atau menghindari konflik, yang ketiga ada mengembangkan potensi setiap karyawan, yang keempat ada membentuk suasana kerja yang kondusif dan profesional. Selanjutnya ada komunikasi yang efektif, dapat menyampaikan semua informasi penting yang harus diketahui oleh semua anggota tim. Informasi disebut bisa berupa interaksi kerja target perusahaan dan orang lain. Selanjutnya, dengan komunikasi yang efektif, maka langkah setiap anggota kerja lebih terarah dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Lalu ada strategi komunikasi efektif. Salah satu sarana untuk tercapainya komunikasi efektif adalah menguasai seni berbicara. Seni berbicara bukan hanya untuk di atas panggung, tapi untuk menjalin relasi sesama anggota perusahaan. Lalu, bagaimana cara menerapkan komunikasi di perusahaan IT? Selanjutnya ada cara menerapkan teknik komunikasi. Yang pertama ada selalu menghargai pendapat, yang kedua memberikan feedback, yang ketiga ada berbicara langsung, yang keempat ada sinkron, dan yang terakhir ada selalu update. Selanjutnya, beberapa hal kecil yang dapat dilakukan agar kita benar-benar bisa mewujudkan komunikasi efektif di lingkungan kerja. Yang pertama, ada selalu bersikap bersahabat dengan semua orang. Yang kedua, selalu siap. Yang ketiga, mau mendengarkan. Yang keempat, menyampaikan pesan dengan jelas. Yang terakhir ada perhatikan bahasa tubuh.